Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan tafsir juz amma. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih dengan tafsir dari surah Al-Kautsar, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih terkait tentang tafsir dari ayat yang pertama dari surah ini, yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sedikit kita mengulangi pelajaran yang telah lalu, yang mana kita menafsirkan ayat ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ganti jamak, sesungguhnya kami. Ya, dan kami di sini adalah Allah. Ya. Dan kami itu kan biasanya digunakan untuk orang banyak, ya, untuk jamak. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala esa, satu. Nah, kenapa jadi menggunakan kata ganti jamak dalam ayat ini? Ya, maka kita berikan jawaban kemarin. Pertama, fungsi penggunaan jamak untuk tunggal itu adalah untuk ta'zim atau keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Jadi bentuk pengagungan kepada Allah. Jadi di sini disebutkan inna, sesungguhnya kami. Atau jawaban yang kedua, ada yang mengatakan bisa jadi kami di sini mencakup Allah dan juga para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada yang menjawab, ya, penggunaan kata ganti jamak untuk tunggal adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudahnya adalah sesuatu yang sangat besar, baik, dan tidak merupakan sesuatu yang mustahil kalau ketiga makna ini benar. Ya, artinya tidak ada kontradiksi kalaupun kita menyatakan ketiga-tiganya benar. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan juga di sini inna a'tayna. Ya, a'tayna di dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madhi atau fi'il yang telah lampau, masa lampau. Ya, sementara Al-Kautsar yang dimaksud akan diberikan kepada Nabi kapan? Pada hari kiamat. Berarti belum terjadi. Nah, lantas kenapa di sini menggunakan kata kerja yang lampau seolah-olah itu sudah terjadi? Ya. Maka para ulama yang menjelaskan bahwasanya kenapa digunakan kata kerja yang telah lampau, itu menunjukkan bahwasanya seolah-olah itu sudah diberikan kepada Nabi. Artinya ini sesuatu yang pasti akan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebagai bentuk penekanan atau kepastian, ya, hal itu akan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak perlu lagi akan, ya, tetapi telah, seolah-olah sudah diberikan. Baik. Kemudian kita juga telah menjelaskan para ulama berbeda pendapat tentang mana Al-Kautsar. Ya, yaitu menjadi berapa pendapat? 16, ya, sebagaimana pernyataan Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, tetapi pada pertemuan lalu kita hanya menyebutkan dua pendapat yang paling kuat karena berdasarkan hadis yang sahih, yaitu Nabi SAW menafsirkan Al-Kautsar pertama adalah maksudnya sungai yang ada di surga, dan yang kedua adalah telaga yang ada di padang mahsyar. Nah, lantas mungkin kalau ada yang bertanya, bukankah sungai dan juga telaga itu dua hal yang berbeda? Kok bisa Al-Kautsar ditafsirkan dengan dua hal ini padahal dua ini sesuatu yang berbeda? Jawabannya apa? Karena kita katakan, ya, telaga airnya itu juga berasal dari sungai yang ada di surga. Jadi kedua hal ini sesuatu yang berasal dari, ya, sumber yang sama. Jadi tidak masalah ketika kita katakan sungai yang di surga disebut dengan sungai Al-Kautsar, sebagaimana telaga yang ada di padang mahsyar juga disebut dengan telaga Al-Kautsar. Salam. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan juga ternyata ketika di padang mahsyar tentunya, ya, dalam kondisi yang sangat panas, ya, dahaga yang luar biasa, tentunya semua kita berharap agar bisa meminum di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata ada sebagian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang justru terusir dari telaga tersebut. Nah, siapakah mereka? Jawabannya adalah mereka yang merubah-rubah agama.
ya, mereka yang merubah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik merubah secara total, maksudnya dia murtad, keluar dari Islam, ya, atau merubah-rubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, merubah agama dengan mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu bukan perkara yang enteng, ya, bukan perkara yang ringan, karena bisa menyebabkan seseorang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan lanjutkan masih berkaitan tentang ayat ini. Nah, tadi kita sudah sebutkan, ya, para ulama menafsirkan Al-Kautsar yang paling kuat adalah dua tadi, ya kan, telaga dan sungai. Maka timbul pertanyaan, ternyata seorang ahli tafsir yang paling terkenal, yang tersohor dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan julukan Bahrul Ummah, siapa itu? Hah? Ibnu Abbas. Ahli tafsir para sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Abbas dengan Ibnu Abbas itu sama kada? Abbas itu siapa? Abahnya, yaitu merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya itu disebut dengan Ibnu Abbas. Siapa ngarannya? Abdullah bin Al-Abbas. Nah, jadi jangan disamakan antara Abbas dengan Ibnu Abbas, beda. Sebagaimana berbeda antara Umar dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar siapa ngarannya? Abdullah juga. Baik, makanya di istilah ahli hadis itu ada 4 abadilah, ya, ada 4 Abdullah. Siapakah mereka? Pertama tadi Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga, nah, Abdullah bin Mas'ud itu bukan masuk kepada 4 abadilah di sini. Kenapa? Karena sidin tuha. Ini yang muda-muda nih, ya, adalah Abdullah bin Az-Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Cucunya siapa? Az-Zubair siapa? Zubair bin Awam itu siapa? Siapa istrinya? Asma bintu Abu Bakar. Ya, jadi Asma bintu Abu Bakar menikah dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Mereka punya anak bernama Abdullah bin Az-Zubair. Berarti cucunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, jadi yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. 4 orang ini disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, artinya Abdullah yang umurnya itu sepantaran, ya, anak-anak muda di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah bin Mas'ud enggak masuk karena beliau termasuk senior dari kalangan para sahabat. Baik. Nah, kembali kepada Ibnu Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang kita sendiri tahu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam masalah agama dan ajarkanlah kepada dia tafsir. Takwil di sini artinya tafsir. Maka berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah akhirnya Ibnu Abbas itu menjadi, ya, sahabat yang tersohor atau terkenal dengan ilmu tafsir beliau. Ya, dan Nabi SAW itu sering mendoakan para sahabat. Ya, seperti Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Kita selalu mendoakan anak kita, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihkanlah anakku tentang masalah agama. Suatu belum? Begini ya. Kalau tahu suara, coba ya.
Jangan lupa mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik, ya. Kemudian pernah juga Nabi SAW mendoakan sahabatnya. Di antaranya adalah Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Pembantu Nabi SAW. Ya, apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Ya, dan bujuran akhirnya di akhir kehidupan Anas bin Malik, beliau banyak hartanya. Ya, dan juga banyak anaknya. Ya, di dalam riwayat disebutkan kata Anas, ya, ketika menjelang kematian beliau, ya sudah tua, beliau memiliki anak sekitar 80-an, ya. Kalau ditambah cucu-cucunya jadi ratusan lebih, ya. Ya, namun diberi anak sebanyak itu, hafal gak ada ngarannya teh? Kedapal sama ngaran anak leh. 80-an lebih, ya. Baik. Nah, omon bininya pada tahu berapa ikong. Omon saya ikong, masya Allah. Baik. Kembali kepada Ibnu Abbas. Nah, jadi Ibnu Abbas kan ahli tafsir nih. Tapi ternyata apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas berkaitan tentang Al-Kautsar. Ya. Jadi kata Ibnu Abbas, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar dengan perkataan beliau, huwal khairul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Al-Kautsar itu kata Ibnu Abbas adalah keistimewaan atau kebaikan yang Allah limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi, jadi yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, makna Al-Kautsar adalah keistimewaan atau kebaikan yang Allah limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas di sini tidak menafsirkan Al-Kautsar dengan sungai, dengan telaga, enggak, tetapi dengan kebaikan, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Apakah berarti ini kontradiksi dengan tafsiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kontradiksi itu enggak? Kada. Ya, kenapa jadi kada? Nah, karena ya yang namanya Al-Kautsar, yaitu baik itu sungai di surga atau telaga di padang mahsyarkah, apakah itu termasuk kebaikan? Jawabannya kebaikan. Ya, jadi termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar dengan kelebihan, kebaikan, keistimewaan, maka secara tidak langsung beliau juga memasukkan tadi telaga Al-Kautsar ataupun sungai Al-Kautsar dalam tafsir beliau tersebut. Karena tadi telaga ataupun sungai Al-Kautsar merupakan salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja ini lebih umum. Ya, mencakup dua hal tadi dan juga mencakup selain dua tadi. Baik. Nah, makanya para ulama memang menjelaskan tidak ada kontradiksi antara penafsiran Ibnu Abbas dengan penafsiran yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya salah satu perawi hadis yang tadi kita sebutkan yang bernama Abu Bishr, yang mana dia berkata kepada Sa'id bin Zubair, fa innan nas yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Jadi ketika disebutkan Ibnu Abbas menafsirkan dengan kebaikan tadi, ya, banyak orang mengatakan maksudnya adalah sungai yang ada di surga. Ya, maka kata Sa'id, an-nahrul ladzi fil jannah minal khairil ladzi a'tahu Allahu iyyah. Ya, sungai yang ada di surga itu termasuk kebaikan yang Allah berikan kepada nabinya. Baik. Nah, penafsiran model seperti ini yaitu berbeda-beda lafaznya tetapi mengandung makna yang sama, itu banyak di dalam kitab-kitab
tafsir. Ya, yang diistilahkan dengan ikhtilaf tanawwu'. Ini pernah kita bahas di awal-awal kita belajar tafsir. Ya, bahwasanya khilaf itu ada dua, ada khilaf kontradiksi yang tidak bisa dikumpulkan, ya, atau bisa dikompromikan atau yang disebut dengan ikhtilaf at-tanawwu'. Nah, kebanyakan dalam ilmu tafsir, ya, ikhtilaf yang ada atau perbedaan pendapat yang ada itu adalah yang bisa dikompromikan atau variatif, jadi kita lihat. Baik, jadi si fulan menafsirkan A, si fulan menafsirkan B. Ya, tadi Al-Kautsar berapa tafsirnya tadi? 16 disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Tapi ternyata ya bisa jadi semua penafsiran itu bisa dikompromikan. Mungkin ada yang menyebutkan secara khusus, ada yang menyebutkan secara umum dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hal ini ada pelajaran berharga yang disebutkan oleh para ulama, yaitu janganlah kita terburu-buru apa? Menyalahkan para ulama, ya, atau buru-buru menilai ada kontradiksi di antara penafsiran para ulama. Ya, karena yang namanya para ulama ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka itu tidak asbun. Apa itu asbun? Asal bunyi enggak, asal ucap enggak. Ya. Beda dengan orang zaman sekarang. Nah, kalau orang zaman sekarang, nah ini perlu diteliti lagi nih, ya. Karena di zaman sekarang itu banyak orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an itu sekehendak mereka sendiri. Ya. Banyak tafsir-tafsir aneh di zaman sekarang itu. Ya, kan pian tahu sendirilah yang pian aktif di medsos. Ya, itu mendengar berbagai macam penafsiran, ya, yang nyeleneh yang kita dapati di zaman sekarang. Ya, maka dalam hal ini perlu kita kembali kepada para ulama. Baik. Nah, apalagi Ibnu Abbas, ya, ya, yang mana gurunya itu langsung siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat itu mereka terkenal, ya, sebagai orang-orang yang sangat berhati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran. Makanya Abu Bakar As-Siddiq, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Ya, sahabat Nabi yang paling dekat, ya, khalifah kaum muslimin, ya, orang yang dijamin masuk surga, yang diberi gelar dengan As-Siddiq, ya, orang yang benar-benar dalam masalah keimanannya. Beliau pernah ditanya tentang makna satu kalimat di dalam Al-Quran, maka beliau mengatakan, saya tidak tahu, ya, saya tidak tahu. Lantas orang yang bertanya tadi menyatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana bisa engkau tidak tahu, ya Bang? Engkau sahabat Nabi lah, istilahnya kan begitu. Ya, apalagi yang ditanya ternyata ayat yang masyhur. Maka mendengar hal itu kata Abu Bakar, ayyus sama tuzilluni wa ayyu ardin taqilluni idza ana qultu bi kitabillahi bi ghairi ilm. Kata Abu Bakar, di langit mana aku akan bernaung dan di bumi mana aku akan tinggal apabila aku mengatakan tentang kitab Allah sesuatu yang aku tidak tahu. Coba bayangkan, itu Abu Bakar, betapa hati-hatinya beliau dalam masalah menafsirkan Al-Quran. Ya. Baik, jadi ketika para ulama berbicara tentang tafsir Al-Quran, mereka tidak sembarangan. Baik, Abu Bakar As-Siddiq kalau beliau memang tidak tahu, beliau mengatakan tidak tahu. Ya, dan kita sudah sebutkan kan pada pertemuan sebelumnya, hendaknya seorang alim, ya, apabila ditanya tentang sesuatu yang mana dia tidak tahu jawabannya, maka jangan malu, jangan gengsi untuk mengatakan aku tidak tahu. Ya, jangan akhirnya memaksakan diri, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Oh, ini berbahaya. Makanya Ali bin Abi Thalib, ini perkataan dari para sahabat nih, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, wala yastahi
man ya'lam idza su'ila amma la ya'lam ayaqul Allahu a'lam. Janganlah malu seorang alim apabila dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu untuk mengatakan Allahu a'lam. Ya, begitu juga para sahabat, mereka mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam kalau mereka tidak tahu. Baik. Nah, kembali ke penafsiran Ibnu Abbas tadi. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kautsar adalah dengan kebaikan, keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kelebihan Nabi Muhammad apa saja? Banyak. Ya, banyak benar ya kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman ada satu poin di sini. Ya, dalam menentukan ini merupakan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu hati-hati. Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh mengatakan ini kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tanpa disertai dengan apa? Dalil. Ya. Jadi tidak boleh, oh Nabi Muhammad bisa ini, bisa itu, sementara tidak ada dalilnya, itu tidak boleh. Karena perkara ini adalah perkara yang gaib yang perlu dengan dalil. Baik, jadi kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, maka silakan kita katakan itu adalah kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita tetapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan ya perkara-perkara yang dinyatakan itu adalah keistimewaan Nabi, ya, tetapi tidak memiliki dalil yang sahih, ya. Baik, dan itu banyak tersebar di tempat kita, ya. Bahwasanya Nabi SAW bisa ini, bisa itu, dan seterusnya, padahal itu tidak memiliki dalil. Tapi ini pembahasan minggu depan insyaallah. Baik. Yang kita bahas adalah yang ada dalilnya nih, ya, yang ada dalilnya. Tapi tidak mungkin semuanya, ya. Ada buku judulnya kalau tidak salah Khasaisun Nabi Bainal Ghuliwi wal Jafa, kalau tidak salah. Itu disertasi. Ya, jadi satu buku tebal membahas semuanya tentang keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, secara garis besar keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi dua. Baik, secara garis besar kelebihan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad itu terbagi menjadi dua. Baik, keistimewaan Nabi, ya, secara umum ada dua. Pertama, khusus untuk Nabi saja. Nabi saja. Yang kedua, khusus untuk Nabi, ya, untuk para Nabi secara umum, ya, mencakup Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad, para Nabi. Baik. Nah, khusus untuk Nabi saja itu ada dua juga nih. Di dunia dan di akhirat. Baik, kita bahas dulu yang pertama, keistimewaan yang itu khusus untuk siapa? Nabi Muhammad SAW saja. Artinya tidak diberikan kepada siapapun, bahkan kepada para nabi ataupun rasul yang lain. Baik, jadi dari sekian banyak nabi, berapa kemarin jumlah nabi? 124.000. Ya. Ternyata yang diberikan kekhususan ini hanyalah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, yang pertama adalah kita bahas yang di dunia dulu. Keistimewaan yang hanya diberikan kepada Nabi dan nabinya dan diberikannya di dunia. Ya, kita hanya akan menyebutkan beberapa contoh sajalah, banyak insyaallah. Pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, seluruh umat. Ya. Ya, diutus kepada manusia dan juga kepada teman kita, siapa? Jin. Jadi ulangi, Nabi Muhammad di antara keistimewaan beliau diutus untuk seluruh manusia dan juga diutus kepada jin. Jadi risalah beliau berlaku untuk seluruh manusia dan juga jin. Adapun nabi yang lain, nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus untuk apa? Kaumnya saja. Ya, kaum masing-masing saja. Ya, seperti Nabi Nuh diutus hanya ke kaum Nabi Nuh. Nabi Saleh diutus kepada kaum ngaran kaumnya, kaum Nabi Saleh siapa? Kaum Samud. Samud. Lain Samud. Kalau Nabi Hud kaum apa? Kaum Ad. Ya. Kalau Nabi Musa ke Bani Israel. Baik. Nah, di antara bukti bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu tidak diutus kepada seluruh umat, tapi ke kaumnya saja. Nabiullah Khidir itu tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kenapa? Karena ia bukan Bani Israel. Ya, jadi Nabi Khidir tidak ikut syariatnya Nabi Musa. Makanya ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, Nabi Khidir bertanya, "Siapa engkau?" Kata Musa, "Musa." Lalu Nabi Khidir bertanya lagi, "Apakah Musa Bani Israel?" Ya, berarti ini memang Musanya khusus untuk Bani Israel. Nah, yang parahnya ada sebagian orang yang menjadikan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa sebagai dalil bahwasanya wali itu lebih mulia daripada nabi, kata mereka. Karena mereka menganggap Khidir itu adalah wali. Ya. Sebagaimana sebagian orang menjadikan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa sebagai dalil bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad ketika sudah mencapai makom tertentu. Ya. Pokoknya kalau sudah sampai makom apa tuh? Ma'rifat kah ya istilahnya? Hakikat kah? Ya, maka boleh sudah keluar dari ajarannya Nabi Muhammad sebagaimana Khidir keluar dari ajarannya Nabi Musa. Baik, amun kayak itu, kayak apa bantahannya? Ini syubhat nih, pian harus jawab. Ya. Pertama, Nabi Khidir itu yang betul bukan wali tetapi nabi juga. Nah, makanya dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk membantah mereka ahli sufi yang mengatakan bolehnya keluar dari syariat. Itu mengatakan Nabi Khidir itu bukan wali tetapi nabi. Maka tidak ada istilah wali lebih mulia daripada nabi. Toh semuanya nabi. Itu pertama. Kemudian kita katakan tadi Nabi Khidir bukan umat Nabi Musa, sehingga tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa. Ya, kalau sekarang kita wajib semuanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat. Ya. Kemudian juga Nabi Khidir sebenarnya tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Buktinya apa? Ketika Nabi Khidir menjelaskan alasan perbuatan beliau, ya, maka disetujui oleh Nabi Musa atau tidak? Disetujui oleh Nabi Musa. Jadi tidak ada istilah meninggalkan syariat di sini. Ya, ala kulli hal, ya. Artinya jangan sampai terpedaya
dengan mereka yang akhirnya tamat sholat dan seterusnya dengan berdalilkan ini ya kisah Nabi Khidir. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Nah, jadi para nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk umatnya saja. Dalilnya apa? Ya, pian silakan buka surah Ibrahim ayat 4. Ibrahim ayat 4 silakan pian baca seorang ya. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat. Di antara dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Baik, itu dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Ya, salah satunya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Dahulu para nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja, sementara aku diutus untuk manusia seluruhnya. Ya. Kemudian mana dalil bahwasanya beliau juga diutus untuk para jin? Ya, pian bisa baca surah jin. Ya, itu kata apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba." Ya, katakanlah wahai Muhammad, ya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sebagian jin telah mendengarkan telah berkata, kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Ya, yahdi ila rusydi fa amanna bih, yang mana Al-Quran tersebut menunjukkan kepada petunjuk dan kami pun beriman. Nah, ini menunjukkan jin juga beriman. Buktinya ada jin Islam, ada jin kafir, ya. Makanya dalam beberapa ayat berikutnya, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Ya. Dan sesungguhnya ada di antara kami yang soleh dan ada juga di antara kami yang tidak soleh. Ya, yang toleh jadi istilahnya leh. Dan kami ya ada beberapa golongan juga. Jadi jin itu sebagaimana manusia ada berfirqah-firqah, ya, jin juga ada firqah-firqahnya. Baik. Nah, jadi inilah keistimewaan pertama yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang mana beliau ya diutus untuk seluruh manusia, bahkan bukan hanya manusia tetapi juga jin. Ya, makanya Nabi pernah disebutkan berdakwah kepada jin. Ya, suatu hari para sahabat itu kehilangan Nabi, di malam hari kehilangan Nabi. Ya, mereka cari-cari kemana-mana nggak ketemu. Ya, sampai-sampai para sahabat itu tidur dalam keadaan gelisah malam itu. Takut kali aja Nabi SAW dibunuh misalnya, kan gitu. Ternyata paginya Nabi SAW datang. Maka para sahabat pun mendatangi Nabi, wahai Rasulullah, kemana engkau? Ya, sungguh tadi malam kami bingung mencari engkau kemana-mana. Ya, sampai kami gelisah semalaman. Oh, kata Nabi SAW, ya, tadi malam ada dai dari kalangan jin, yakni ustadz dari kalangan jin, yang mengajakku, ya, ternyata untuk berceramah di hadapan para jin. Lalu Rasulullah menunjukkan kami tempat beliau berdakwah, ternyata ada asar atau bekas-bekas api di situ. Ya, karena jin terbuat dari api, kan gitu. Nah, di antara isi ceramah Nabi, ya, ternyata para jin itu meminta kepada Nabi bekal, ya, makanan. Maka kata Nabi SAW, ya, tidaklah ada tulang yang mana tulang tersebut berasal dari
hewan yang disembelih dengan nama Allah kecuali akan menjadi penuh daging kalau dipegang oleh salah seorang dari kalian. Jadi kalau jin itu megang tulang, maka akan penuh dengan daging. Ya, para ulama berbeda pendapat daging hakiki atau gimana nih? Ya, kada usah kita tahu lah. Baik. Yang jelas makanan jin itu adalah tulang. Ya. Begitu juga disebutkan bahwasanya wa kullu ba'aratin, ya, dan juga kotoran-kotoran itu merupakan makanan untuk kendaraan mereka, ya. Terus kita kada tahu bagaimana kendaraan para jin. Kalau manusia kan bisa kuda, bisa onta. Kalau jin ada juga. Nah, kada tahu apakah onta jin juga. Ya. Baik. Nah, makanya kalau orang yang beristijmar, istijmar itu apa? Cebok tapi bukan dengan air, ya. Kada boleh menggunakan tulang, ya, karena itu makanan jin. Baik. Contoh lain di antara keistimewaan Nabi SAW di dunia yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain, disebutkan beliau pernah atau memiliki mukjizat bisa membelah bulan, ya. Itu ketika orang-orang musyrikin meminta kepada Nabi mendatangkan mukjizat, ya, maka terbelahlah bulan, ya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Tetap saja mereka tidak beriman. Nah, itulah akhirnya dikatakan, oh ini sihir, katanya. Sama kayak Fir'aun, ya. Apa yang Fir'aun ketika Nabi Musa datang membawa mukjizat, ya, berupa tongkat berubah jadi ular, ya. Kemudian ketika beliau masukkan tangan beliau ke baju beliau jadi bercahaya. Apa kata Fir'aun? Oh, engkau memang penyihir yang top, wahai Musa. Nah, itulah, ya. Itulah kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk memberinya petunjuk. Baik. Adapun contoh, ini kan di dunia, sekarang yang di akhirat, yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya beliau adalah manusia yang pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, dan beliau juga yang pertama kali masuk kemana? Ke surga. Jadi khususan Nabi, ya, beliau yang pertama kali dibangkitkan dan beliau yang akan pertama kali masuk surga. Baik. Dan dalilnya panjang, ya. Yang intinya disebutkan di situ bahwasanya Nabi SAW yang pertama kali dibangkitkan dan yang pertama kali mengetuk pintu surga, ya. Jadi ketika Nabi SAW mendatangi pintu surga, beliau mengetuk pintu surga, maka ditanya oleh para malaikat yang menjaga surga, siapa? Maka kata Nabi Muhammad, ana Muhammad. Maka apa kata malaikat? Engkaulah yang mana kami diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau yang memintanya. Maka dibukalah pintu surga dan Nabi SAW pun memasuki surga. Nah, ini diantara keistimewaan Nabi SAW ketika di akhirat. Baik. Kemudian bagian yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk para nabi, mencakup Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain. Banyak contohnya, cuman malam ini kita akan contohkan satu saja, yaitu tubuh para nabi tidak akan hancur walaupun mereka sudah meninggal di kuburan selama berapa? Selamanya, berabad-abad, sampai pada hari kiamat. Ya, jadi nabi, ya, seluruh nabi itu tidak akan hancur tubuh mereka walaupun telah dikubur berabad-abad lamanya. Ya.
Nabi Adam berapa lama sudah sedang di kuburan? Mana ada yang tahu? Ya, kapan diciptakan kita nggak tahu persisnya, kapan beliau meninggal nggak tahu persisnya. Tapi yang jelas ya sampai sekarang dan seluruh nabi yang lain ya tubuh mereka tidak hancur. Baik. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, apakah ini khusus untuk para nabi? Bagaimana dengan cerita-cerita yang datang? Ya, misalnya ada seorang kiai, ya, atau siapa gitu kan, ketika kebetulan tagali kuburannya, ternyata masih dalam keadaan utuh katanya. Atau sebagaimana yang terjadi dengan syuhada Uhud, ya, pernah disebutkan bahwasanya ketika kan syuhada Uhud itu dikuburkan di mana? Ya, di lokasi terjadinya peperangan di komplek Gunung Uhud situ. Nah, disebutkan pernah datang air hujan yang deras, ya mungkin banjir yang akhirnya mengikis tanah kuburan tersebut sampai akhirnya jasad-jasad syuhada Uhud itu kelihatan dan ternyata dikatakan tidak hancur. Ya, dan ini kisah yang nyata ya, artinya kisah yang nyata yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab sejarah. Baik. Maka ketika ada fenomena seperti ini, apakah ini berarti hal ini tidak khusus untuk para nabi atau bagaimana? Ya. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya pertama, kalau ada kasus seperti ini datang kepada kita, entah simpulan-simpulan, ya, maka yang wajib bagi kita adalah cek dan recheck, nah, istilahnya ya. Artinya cek dulu kebenarannya, bujur kada kisahnya itu. Ya, karena kadang beritanya di Banjar itu A, sampai ke Barabai B, sampai ke Balangan lain pulang C. Ya kan kayak gitu berita-berita kita zaman sekarang ini. Ya, dibumbui ya. Terkadang 100% hoax ya. Itu masalahnya. Jadi perlu dicek. Yang kedua, kalaupun itu benar kejadiannya seperti para syuhada Uhud tadi kan, maka ya kita nyatakan mungkin saja Allah memang berkehendak untuk menjadikan tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu ada jaminan seterusnya sampai hari kiamat? Ya, itu kan tidak ada jaminan seperti itu. Ya, mungkin setelah 10 tahun kemudian akhirnya hancur juga, 20 tahun kemudian hancur juga. Tidak ada jaminan. Nah, sementara yang kita maksud di sini adalah jaminan benar-benar tubuh mereka tidak hancur, dan itu hanya diberikan jaminan untuk para nabi. Ya, baik. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan juga Abu Dawud. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, fa'aksiru alayya minas salati fih." Sesungguhnya hari yang paling afdal, yang paling istimewa di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku pada hari itu, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat yang kalian baca, wahai umatku, akan dilaporkan kepadaku. Ya, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ya, sampai sekarang. Jadi kalau ada orang yang ingin umroh misalnya, kan biasanya ada yang nitip tuh. Ya, kena titip salam buat Nabi ya. Itu tidak perlu. Ya, kita di sini akan sampai salam tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu nitip. Ya, coba bayangkan kalau kita nitip kepada orang, ya, yang menyampaikan adalah manusia. Tapi kalau kita bersalawat di sini, yang menyampaikan siapa nanti? Malaikat. Ya. Jadi tidak perlu nitip salam, ya. Berbanyak aja salawat kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan hal ini, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami kok bisa dilaporkan kepadamu padahal tubuhmu sudah hancur? Maka kata Nabi SAW, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, ya, berderajat sahih. Nah, ini diantara keistimewaan para nabi, ya, dan masih banyak keistimewaan yang lain, ya, yang mana itu tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Ya, ini cuma sebagai simple saja, ya, atau sampel, ya, atau contoh-contoh saja. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tentang keutamaan yang tersebar, ya, tentang Nabi SAW, namun tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran atau Sunnah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.